Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari di dalam program Sharing and Inspiring yang terakhir pagi ya tahun ini karena nanti malam kita masih ada dalam segmen spesial akhir tahun ya. Kita sangat bersyukur saudara-saudara kalau kita bisa ada sampai di akhir penghujung tahun ini, kita bisa mengakui sama-sama ini semua karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita ya. Terpujilah Tuhan kita, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Saya menyadari itu saudara, kita tahu bahwa ini kita masuk dalam masa pandemi yang hampir ini masuk ke 10 bulan kita semuanya bisa berjalan dengan teguh pengharapan kita. Ini adalah satu pengalaman iman yang begitu luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna ya. Kalau saudara mengikuti renungan Natal ataupun spesial Natal, saya berbicara tentang Immanuel 2 kali. Kali ini saya berbicara dengan konteks yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, dan ini menjadi satu motivasi bagi kita bagaimana kita nanti menjalani tahun 2021 yang kita akan alami besok. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan menyertai kami, melindungi kami sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya itu karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Cara khusus ya Tuhan, kami bisa di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, kami tahu bahwa semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan di awal tahun ini, di akhir tahun ini kami bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau Tuhan sudah menolong sampai di sini, maka Tuhan juga akan menolong kami sampai pada akhirnya. Bapa yang baik, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Mau belajar firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami, menolong membimbing kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, membimbing, bahkan menuntun kata-kata setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biar setiap pengajaran firman Tuhan yang disampaikan lewat channel ini menguatkan, menghibur, menginspirasi, terutama dapat dimengerti dan bisa diterapkan oleh setiap kami yang mendengar kapanpun, dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita membahas menurut saya ini adalah tema yang begitu luar biasa, di mana kita bisa mengakhiri tahun ini, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang tahun ini, dan kita juga bisa melihat nanti penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kita menghadapi tahun 2021. Saudara, kali ini kita seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar dari konteks yang berbeda dan kita bisa akan melihat beberapa contoh-contoh dalam Alkitab nanti bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Nah, tapi ada satu peristiwa yang menarik, saudara. Saya sering membahas ini ya, karena menurut saya peristiwa ini unik ya. Kita buka kitab Keluaran 17 ayat 7 ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, kita tahu ketika mereka
Supaya lebih jelas kita baca dari ayat 1 ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air minum untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan haus? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalan depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara tua-tua Israel, dan bawa juga di tanganmu tongkatmu itu, yang kau pakai itu, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat meminumnya. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Saudara, ini kita tahu kalau bangsa Israel ini sebenarnya baru beberapa saat, ya kita tidak tahu estimasi harinya berapa hari mereka setelah melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib membelah Laut Merah itu. Ya, setidaknya mereka bisa melihat mujizat yang begitu besar, satu-satunya di dunia ini, ya, sepanjang sejarah dunia, hanya itu. Itu adalah satu mujizat yang luar biasa, dan mereka bisa berjalan di tengah laut itu. Saat itu ketika mereka berjalan sehingga ke satu tempat, lalu terjadilah namanya haus. Ya tentu namanya di padang gurun haus, tantangan terbesarnya di situ. Saya yakin Tuhan izinkan itu. Mereka dari ke satu tempat sebenarnya mau melihat sikap hati mereka. Tapi menarik saudara, di sini dikatakan ya, mereka datang kepada Musa, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Nah, memang di sini tetapi berkatalah kepada, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Nah, masalahnya sebenarnya bukan soal haus di sini, adalah cara mereka meminta air itu. Cara mereka mencobai Tuhan itu. Memang tidak diceraskan detailnya bagaimana mereka bertengkar pada saat itu, ya. Tapi yang jelas bukan hanya sekedar meminta berikan kami air, tapi mereka bertengkar, tapi mereka mencobai Tuhan. Nah, kita tahu bahwa memang seperti bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Bangsa yang tidak mudah dipimpin. Baru saja mereka melihat mujizat yang besar itu di depan mata, bagaimana mereka berjalan di tengah laut yang kering itu, bagaimana pasukan Firaun semua tenggelam ditelan oleh Laut Merah. Laut Merah tersebut. Lalu apa yang mereka bilang? Coba seperti yang saya katakan tadi, 7. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Meragukan kehadiran Tuhan. Bayangkan saja mereka karena haus. Ya kalau seandainya mereka berikan kami air dengan baik-baik, tanpa mencobai Tuhan, tanpa bertengkar dengan Musa, ya sampai Musa berseru-seru kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.
Mereka meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka karena haus. Sikap mereka begitu kehilangan penguasaan diri. Sikap mereka begitu tidak berubah, ya. Mereka tidak mau berubah. Sehingga apa? Ya, ngajak bertengkar. Lalu mereka menyesal, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Jelas di depan mata mereka Tuhan yang membawa mereka sebenarnya keluar dari Mesir melalui Musa. Lalu mereka mempersalahkan Musa. Yang menjadi fokus kita hari ini ketika mereka mempertanyakan adakah Tuhan di antara kita atau tidak. Padahal kalau kita perhatikan penyertaan Tuhan begitu sempurna di tengah-tengah bangsa Israel. Pada malam hari mereka berjalan di depan tiang api, pada siang hari mereka berjalan di depan tiang awan. Lalu bertanya, adakah Tuhan di antara kita atau tidak? Ini adalah satu sikap yang menurut saya unik. Ya, saya sebut unik saja. Bukankah ada juga anak-anak Tuhan yang demikian? Meragukan penyertaan Tuhan. Karena berbagai tantangan, karena berbagai permasalahan hidup, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, mungkin sudah berpuasa, mungkin sudah sampai tengkang-tengking ini corona, atau bahkan sampai menghardik, tetapi faktanya corona masih ada. Saya tidak tahu sejauh mana usaha Anda berdoa atau apapun, dan tentu itu kalau dilakukan dengan tulus tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah kalau sampai meragukan penyertaan Tuhan di masa-masa pandemi ini, meragukan penyertaan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau kita melihat dalam bangsa Israel, ya, ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka pada malam hari dengan tiang api, pada siang hari tiang awan. Siang hari itu butuh tiang awan supaya mereka adem. Malam hari mereka butuh tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Dan mereka bisa melihat kalau seandainya mereka harus berjalan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa Israel saat itu. Hanya mereka yang mempertanyakan, hanya mereka yang keterlaluan meragukan penyertaan Tuhan itu. Memang secara psikologis, saudara, kalau misalnya orang tidak punya pengendalian diri yang baik, begitu ada masalah, masalah itu kan di sini masalahnya haus, tapi sampai bertengkar loh, sampai mencobai Tuhan. Apalagi sampai menyesal. Jangan sampai ada benih-benih yang demikian. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Maka ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Apapun kesulitan kita, apapun tantangan kita, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel ini. Kalau saudara dan saya mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita,
itu sama dengan mencoba. Kalau saya dan saudara meragukan, bertanya, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Kenapa begini, lalu bersungut-sungut. Ya, kita sama melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel ini. Ya, kita bersungut-sungut dan meragukan penyertaan. Jadi saudara-saudara, di penghujung tahun ini, apa yang mau saya katakan? Yang pertama, kita tidak tahu memang peristiwa apa yang akan terjadi tahun 2021. Kita tidak tahu. Yang kita tahu pasti 2021 pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Itu yang kita tahu. Nah, sekarang kan apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan penyertaan Tuhan yang sempurna? Salah satu pelajaran yang menarik dalam masa-masa pandemi ini adalah merontokkan semua, kalau boleh saya katakan, kesombongan manusia. Seringkali kita merasa bisa, seringkali kita merasa mampu, seringkali kita merasa hebat. Tetapi faktanya, di masa-masa pandemi ini, terlihat betapa rapuhnya manusia itu. Terlihat betapa manusia itu lemah. Tentu hal yang sama juga tahun 2021, ya pandemi ini masih berlanjut. Itu yang kita tahu pasti. Tantangannya mungkin mirip-mirip. Mari saudara, saya membaca berita dari CNN Indonesia bahwa ini bukan pandemi yang terakhir. Masih akan ada pandemi. Ya tentu itu prediksi, kan kita tidak tahu. Tapi yang mau saya katakan begini. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, ketika kita masuk tahun 2021, ketahuilah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun yang terjadi di tahun 2021, apapun tantangan yang kita hadapi tahun 2021, apapun yang kita alami, sesulit apapun kesulitan kita, sesakit apapun penderitaan kita, ketahuilah penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kita. Kalau saya merenungkan ini, kita sudah masuk, saudara, di bulan yang ke-10. Kalau saya dan saudara, seperti yang saya katakan ketika di Immanuel, kalau saya dan saudara bisa sampai di penghujung tahun ini, semua itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Jadi saudara, kita memang tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Yang kedua, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka masuk nanti ke tanah Kanaan. Tentu ini perjalanan bukan perjalanan yang begitu mudah. 40 tahun ini tentu karena ketegartengkukan mereka. Dan kita bisa melihat dalam setiap permasalahan yang ada,
dalam setiap rintangan yang ada, penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi mereka. Jadi yang kedua yang mau saya katakan, saudara, apapun yang terjadi, ya, rintangan apapun yang terjadi, ketahuilah Tuhan menyertai Anda melalui setiap tantangan dan rintangan itu. Sederhananya, apapun masalah yang Anda hadapi nanti tahun 2021, ketahuilah Tuhan menyertai dengan sempurna. Kita bisa melihat dari perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Satu detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang menjadi masalah adalah sikap hati mereka. Mereka adalah sikapnya tegar tengkuk. Mereka suka mencobai Tuhan. Mereka suka bersungut-sungut. Ini pembelajaran bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Kita pasti mengalami masalah di tahun 2021. Tapi jagalah sikap hati kita. Jaga sikap hatimu. Hindari bersungut-sungut. Hindari mempertanyakan penyertaan Tuhan. Percaya dan imanilah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sempurna. Maka penyertaannya juga sempurna di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bertanya, oke, saya rasanya seringkali merasa jauh dari Tuhan. Nah kan kendalanya kan begini. Ya, seringkali kita merasa Tuhan itu jauh. Padahal kan kita sudah tahu dia Tuhan yang Immanuel. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Lalu kenapa kita bisa merasa jauh? Nah itu sebenarnya kitanya yang menjauh. Atau kita kurang aware. Nah ini, kita kurang menyadari penyertaan Tuhan dalam masalah yang kita hadapi itu karena kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi. Karena kita terlalu fokus pada persoalan yang kita hadapi. Apalagi sampai kita meragukan, apalagi sampai bersungut-sungut. Ya, terutama sungut-sungut, saudara-saudara. Keraguan-raguan, sungut-sungut, ya, itulah yang membuat Anda sering merasa jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang membuat kita itu sering merasa jauh dari Tuhan, yaitu sungut-sungut dan keraguan-raguan. Maka malam hari ini saya mau katakan, buang itu. Ketika kita masuk tahun 2021, ya, kita harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Karena besok pasti terjadi, ya. Tidak mungkin ditunda. Nah, masalah pasti ada. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi masalah pasti ada. Rintangan pasti ada. Maka yang penting di sini adalah sikap hati kita. Sikap hati yang perlu dijaga, jangan sampai model bangsa Israel yang di sini. Mereka mau beranjak berantam, mereka bersungut-sungut, mereka meragukan penyertaan Tuhan. Maka ketahuilah, Tuhan menyertai kita sempurna. Sesulit apapun kesulitan kita, Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Saya mengakui, saudara-saudara, saya sering kali mengalami kesulitan-kesulitan, ya, dalam hidup ini. Sering. Tapi saya harus akui, tahun 2020 itu benar-benar kesulitan yang paling sulit dalam hidup saya.
mulai dari akhir tahun 2019 sebenarnya. Tapi 2020 ini berbeda sekali. Berbeda. Tapi saya mau katakan, penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam setiap detik-detik kesulitan hidup. Sekali lagi, saya pribadi bersaksi, saya mengakui bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam setiap detik-detik kesulitan yang saya hadapi. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan, jangan pernah bersungut-sungut seperti bangsa Israel ini karena berbagai persoalan. Yang pertama tadi saya katakan, saudara, pembelajaran yang kita bisa pelajari hari ini yaitu kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Yang kita tahu pasti ada masalah, pasti ada rintangan, pasti ada tantangan. Yang kedua yang mau saya katakan, apapun tantangan kita, apapun kesulitan kita, ya, yaitu ketahuilah penyertaan Tuhan itu sempurna. Alasan teologisnya, saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah sempurna. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna, maka penyertaannya selalu sempurna. Yang sering membuat kita merasa jauh atau kurang menyadari penyertaannya itu, yaitu karena dosa keraguan-raguan dan dosa sungut-sungut. Maka singkirkanlah kedua dosa ini, ya. Jangan bawa-bawa lagi tahun 2021. Amin. Jangan dibawa-bawa lagi itu. Kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang ketiga, andalkan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, andalkan penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel di sini, ketika mereka menghadapi kehausan itu, mereka menoleh ke belakang. Ya, dibilang, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Mereka melihat masa lalu mereka, mereka mengandalkan pengalaman mereka. Sebenarnya sangat mudah kan mereka berkata, Musa, kami ini kehausan, berdoalah supaya Tuhan buat mujizat supaya kami bisa minum. Bisa saja, cuman masalahnya memang sikap hati mereka ini masih gondok. Mereka ini antara ikhlas dengan tidak ikhlas masih keluar dari Mesir. Ya, setiap kali ada masalah, masih mending kami di Mesir. Ya, memang harus kita akui ya, mungkin secara daging bagi mereka lebih nyaman di Mesir daripada di padang gurun. Sehingga setiap kali ada masalah mereka cenderung bersungut-sungut demikian. Harusnya kita tidak boleh, kita boleh belajar dari pengalaman kita, tapi bukan andalan kita. Sekali lagi, kita boleh belajar dari pengalaman kita, entah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang kurang baik, kita boleh belajar di situ. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Saya percaya saudara pasti punya pengalaman yang luar biasa. Punya pengalaman selama menjalani pandemi. Tapi itu bukan yang kita andalkan. Itu pembelajaran bagi kita supaya kita selalu mengandalkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, mengandalkan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, saya dan saudara pasti akan dengar baik-baik. Tanpa kita mengandalkan penyertaan Tuhan, maka dosa yang sama dengan bangsa Israel ini cenderung kita akan lakukan.
Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan pengalaman, akan ada cenderung di mana kita bersungut-sungut, bahkan di mana kita mencobai, bahkan meragukan. Karena ada saatnya pengalaman kita itu tidak berlaku sama sekali dalam konteks tertentu. Ya, sekali lagi saya bilang bisa jadi pembelajaran, tapi kita tidak bisa andalkan selalu. Jadi saudara-saudara, mari andalkan penyertaan Tuhan yang sempurna itu dalam hidup kita. Kalau saudara masih ingat, saya sharing dalam inspirasi di tengah-tengah pandemi, saya menggunakan kata campur tangan Tuhan. Ya, mari kita andalkan campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan, rintangan yang kita hadapi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita juga tidak bisa memprediksi kesulitan yang kita alami, persoalan yang kita alami setiap harinya. Maka oleh sebab itu, kita andalkan penyertaan Tuhan di dalam setiap detik-detik hidup kita, di dalam setiap hembusan napas kita. Hanya penyertaannya yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Kekuatan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, titel, harta, kekayaan, semuanya itu terbatas. Virus corona yang tidak kelihatan sudah membuktikan itu semuanya terbatas. Saya ulang lagi. Pengalaman, jabatan, pengetahuan, kekayaan, harta, virus corona sudah membuktikan itu terbatas. Maka karena kita tahu itu terbatas, maka kita andalkanlah pribadi yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang layak kita andalkan, hanya penyertaannya yang bisa kita andalkan. Itulah yang membuat kita bisa tetap tegar, itu yang membuat kita bisa teguh dalam menghadapi tahun 2021. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar di spesial akhir tahun ini, spesial akta akhir tahun. Yang pertama, ya saya percaya saudara-saudara setuju bahwa kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa sebagaimana nanti kesulitan atau tantangan. Yang kita tahu kita pasti menghadapi masalah, rintangan, dan itu pasti ya. Oleh sebab itu, yang perlu kita sadari adalah yaitu apapun masalah yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita hadapi, yang perlu kita sadari adalah penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Ya, yang perlu kita hindari adalah dosa sungguh-sungguh, dosa keraguan-raguan. Karena ketika ada dosa sungguh-sungguh dan keraguan-raguan, itu membuat kita kadang-kadang atau seringkali kurang menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita sudah mengalami berbagai mujizat, berbagai pemeliharaan Tuhan, berbagai intervensi Allah dalam hidup kita. Kita tahu itu ya. Jadi kita harus ya menyadari itu bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga tadi saya katakan, mari kita andalkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang kita miliki, siapapun kita, corona sudah membuktikan bahwa kita ini terbatas. Corona sudah membuktikan bahwa kita ini begitu rapuh tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita. Mari kita mengandalkan penyertaannya di dalam setiap hidup kita. Ya, kalau boleh saya tegaskan lagi, mari kita andalkan campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan ataupun rintangan yang akan kita hadapi di tahun 2021. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bisa belajar firman Tuhan. Kami bisa mendapat pembelajaran dari bangsa Israel. Tuhan, biarlah kami berhenti bersungut-sungut, berhenti meragukan penyertaan Tuhan karena kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, terutama dosa keraguan-raguan, dosa sungut-sungut selama tahun 2020. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dengan segala kejahatan kami, sehingga kami layak dan berkenan, dan kami bisa bertobat dari dosa sungut-sungut, dosa keraguan-raguan, sehingga dalam tahun 2021, di tahun yang baru, kami masuk dengan sikap hati yang baru, masuk dengan pengharapan yang baru, sukacita yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah sesuai kami belajar dari bangsa Israel ini, janganlah kami sampai marah, apalagi sampai mencobai Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar kami tahu ya Tuhan, apapun yang akan terjadi di tahun 2001, kami tahu penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Apapun rintangan kami, apapun kesulitan kami tahu ketika kami berjalan dalam rintangan itu, ketika kami berjalan dalam kesulitan itu, Tuhan ada menyertai kami di sana. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengandalkan penyertaan Tuhan yang sempurna itu di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami menyadari kami terbatas. Apapun yang kami miliki, semuanya itu terbatas. Hanya Tuhan yang layak diandalkan. Karena Tuhan adalah pribadi yang terbatas. Tidak terbatas. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi, di penghujung tahun ini, saya mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudari yang sudah subscribe, yang sudah menyaksikan program Sharing Inspiring dalam channel Tolok Marbun Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Bapak Ibu, dukung terus channel ini dengan menyaksikan ya. Saya kalau bisa Anda simak dari awal sampai akhir ya. Kemudian tekan tombol like-nya ya. Bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya mereka juga mendapat berkat sama seperti saudara ya. Demikian juga kalau Bapak Ibu baru pertama kali menyaksikan channel ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan dengan aktifkan loncengnya ya. Sehingga setiap kali saya mengupload video pengajaran firman Tuhan di sini, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Terima kasih. Saya sekali lagi saya katakan, saya Dr. Tolo Marbun, saya meminta maaf atau ya minta ampun kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sehingga kita masuk di tahun 2021 tidak ada lagi yang kita bawa dari 2020. Yang berlalu, yang lama biarlah berlalu dan kita selesaikan dan kita masuk di tahun yang baru, kita sambut yang baru karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru ya. Mari kita sambut tahun baru ini dengan sukacita yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Haleluya. Sampai ketemu di tahun 2021 ya. Sebelum saya akhiri pengumuman, mulai besok ya, besok kita masih di spesial awal tahun ya. Besok di spesial awal tahun dan per tanggal 2 ya, per tanggal 2 kita tetap ada renungannya. Per tanggal 2 yaitu pagi itu tayangnya jam 5 ya. Dan kita akan lanjutkan dari kitab Matius. Kemudian untuk malam itu kita akan mulai Kejadian ya. Jadi pagi hari kita akan belajar perjanjian baru, malam hari kita akan belajar perjanjian lama ya. Itu saja pengumumannya, nanti akan saya buat pengumuman khusus juga secara khusus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.